Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkannya, maka nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bersama bulan yang barokah ini, di mana bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Buat apa? Buat petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan buat kita bersama, kita sudah berada di pertengahan dan akan berakhir Ramadan ini. Sudah berapa juz kita baca Al-Qur'an? Atau pertanyaan, sudahkah kita buka Al-Qur'an? Sudahkah kita baca Al-Qur'an? Persoalan sedikit atau banyaknya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kita ketahui bersama, ketika kita baca, mengandung 1001 hikmah. Begitu banyak fadilah yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, insyaallah akan mendapatkan hidayah. Dan siapa yang membaca satu huruf saja Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Subhanallah. Alif Lam Mim, kata Rasul, itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf para pemirsa. Pertama Alif, Lam, Mim. Dan masing-masing huruf itu bernilai 10 hasanah. 3 huruf, luar biasa, 30 kebaikan. Bagaimana dan bayangkan ketika kita baca Al-Quran setiap hari, minimal mungkin ketika balik tarawih kita baca 1 juz, selesaikan. Malam besoknya 1 juz, dan seterusnya. Sehingga mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita pun bisa mengkhatamkan Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Maka mari di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan, wa amalhu mudha'af, amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Ya, kalaupun kita tidak sempat mungkin baca Al-Quran dengan banyak, ya tidak apa, sedikit, tapi istiqomah. Artinya terus menerus. Karena Allah senang orang yang beramal tapi istiqomah, continue, terus menerus. Ya, contoh kecil saja para pemirsa, daripada tidak. Mungkin malam pertama, atau mungkin belum baca Al-Quran, dibuka malam ini. Misalnya ketika baca Al-Quran 1 ayat, dibuka baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Setelah dibaca, lalu terpintas dalam hati, ya Allah, ada kolak di dalam kulkas belum dimakan, belum dihabiskan. Lalu berkata, cukuplah ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, malam besok dilanjut lagi. Tidak masalah, tutup Al-Quran. Akhirnya dengan Sadaqallahul Azim. Apakah itu salah? Tidak. Malam kedua datang lagi, alhamdulillah, buka lagi Al-Quran. Lalu baca, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Allah, mau nyuci, mau bersih, mau pergi, ada janjian. Sudah, tutup lagi Al-Quran. Akhiri Sadaqallahul Azim. Tapi mungkin ada yang mendengar, seorang istri yang membaca, mungkin suaminya mendengar, lalu berkata, "Hoi, kapan tamatnya?" Para pemirsa ingat, bukan tamat khatamnya, tapi Allah memerintahkan Iqra, baca. Semakin banyak kita baca, maka insya Allah semakin banyak pahala. Sedikit kita baca, begitulah pahala kita. Bahkan mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau baca Al-Quran terbata-bata? Ingat, tetap mendapatkan pahala dari kita membaca terbata-bata. Luar biasa pahala yang kita dapatkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Intinya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita tidak baca Al-Quran. Dan bahkan membaca Al-Quran itu perlu juga kita perhatikan tajwidnya, makhrajnya, matnya, banyak yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita baca Al-Quran tapi salah, yang pendek kita baca panjang, yang panjang kita baca pendek, tentu akan berakibat terhadap makna dan artinya. Maka mari kita perdalam terus bacaan Al-Quran, mari kita gali terus
apakah itu kita pahami tafsir dan lain sebagainya. Apalagi hari ini banyak orang yang hafizal Quran, insya Allah dengan orang-orang tersebut ini akan membimbing kita masuk ke dalam surganya Allah. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar selalu membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran, karena inilah yang dititipkan oleh Rasul ketika beliau mau wafat. Dia menitipkan dua, insya Allah, pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika kita berpegang kedua pedoman ini, kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.